Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Pernahkah kalian mendengar tentang kejayaan Kerajaan Banten, salah satu pusat peradaban maritim terbesar di Nusantara? Dengan lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional, Banten tumbuh menjadi kerajaan yang makmur, penuh cerita tentang para sultan, istana megah, dan masjid bersejarah yang hingga kini masih berdiri kokoh. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan sejarah Kerajaan Banten, mulai dari awal berdirinya, masa kejayaan, hingga warisan budaya yang masih terasa hingga hari ini. Siapkan dirimu untuk menyelami jejak gemilang salah satu kerajaan terkuat di tanah air. Selamat menyaksikan Kesultanan Banten, yang dikenal oleh dunia barat sebagai Bantam, adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah yang kini mencakup Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Lampung di Indonesia. Kesultanan ini didirikan sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya di wilayah pesisir barat laut Pulau Jawa. Dalam upaya tersebut, mereka menaklukkan sejumlah kawasan pelabuhan strategis untuk dijadikan pangkalan militer dan pusat perdagangan. Penaklukan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi perjanjian tahun 1522 antara Kerajaan Sunda dan Portugis yang berpotensi mengancam kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Maulana Hasanuddin, yang merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati, memegang peranan penting dalam penaklukan wilayah ini, terutama di Teluk Banten. Setelah berhasil menguasai kawasan tersebut, Maulana Hasanuddin mulai membangun benteng pertahanan yang dikenal dengan nama Surosowan pada tahun 1552. Benteng ini terletak di Banten Lama dan kemudian berkembang menjadi kota pesisir yang strategis. Surosowan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertahanan, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan ketika Banten akhirnya berdiri sebagai kesultanan yang mandiri. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, terutama melalui ekspor lada yang menjadi komoditas andalannya. Pada masa kejayaannya, yang berlangsung dari akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, Kesultanan Banten menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan ini. Namun, pada akhir abad ke-17, kejayaan tersebut mulai surut akibat meningkatnya pengaruh Verenigde Oost-Indische VOC, yang berbasis di Batavia. Pada tahun 1813, Kesultanan Banten secara resmi dianeksasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Wilayah inti kesultanan ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Banten yang ada saat ini. Banten Lama, yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten, kini menjadi lokasi bersejarah yang menarik minat wisatawan dan peziarah. Salah satu destinasi utamanya adalah Masjid Agung Banten yang memiliki nilai sejarah dan religius yang tinggi. Masjid ini menjadi tempat penting yang dikunjungi tidak hanya oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga oleh wisatawan mancanegara. Kesultanan Banten berhasil bertahan dan berkembang selama hampir 3 abad. Namun, masa kejayaannya tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk kedatangan penjajah Eropa yang semakin intensif. Penjajah ini tidak hanya mengincar sumber daya alam, tetapi juga mencoba mengendalikan jalur perdagangan penting di kawasan tersebut. Konflik internal berupa perang saudara dan perebutan sumber daya memperburuk situasi di Kesultanan Banten. Selain itu, ketergantungan pada persenjataan modern yang dipasok oleh kekuatan asing melemahkan posisi mereka di kancah politik dan perdagangan. Kemunduran Kesultanan Banten semakin nyata pada abad ke-18, ditandai dengan menurunnya pengaruh politik dan ekonomi. Istana Surosowan, yang menjadi simbol kekuasaan Kesultanan Banten, dihancurkan pada masa-masa akhir pemerintahan kesultanan. Pada saat itu, para sultan yang memerintah hanya berstatus sebagai penguasa bawahan di bawah kendali pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal ini menunjukkan bagaimana hegemoni Kesultanan Banten berakhir seiring dengan meningkatnya dominasi kekuatan kolonial Eropa di Nusantara. Sang susuk tunggal adalah sosok yang berjasa dalam menciptakan takhta megah bernama Sriman Sriwacana. Takhta ini didedikasikan untuk Sri Baduga Maharaja, seorang penguasa besar yang bersemayam di Keraton Megah Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati,
istana yang juga dikenal sebagai Sang Hyang Sri Ratu Dewata di Pakuan Pajajaran. Istana ini menjadi simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Sunda di masa kejayaannya. Namun, ancaman eksternal terhadap kerajaan mulai muncul ketika Perjanjian Sunda-Portugal pada 1525 mengindikasikan adanya upaya bangsa asing untuk membangun kekuatan di Pulau Jawa. Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak segera menginisiasi kampanye militer di pesisir utara Jawa Barat. Dengan dukungan Kesultanan Cirebon, pasukan Demak menyerang pelabuhan-pelabuhan strategis kerajaan Sunda. Langkah ini diambil untuk mencegah bangsa Portugis mendirikan basis pertahanan di wilayah tersebut. Salah satu misi penting dalam kampanye ini adalah penaklukan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, menantu Sultan Trenggana sekaligus menantu Sunan Gunung Jati. Maulana Hasanuddin berhasil merebut Banten dan memindahkan ibu kota dari Banten Girang, Banten Hulu, ke daerah pesisir yang lebih strategis. Pada tahun 1552, ia membangun kompleks istana yang dikenal sebagai Keraton Surosowan. Selain itu, ia juga mendirikan alun-alun, pasar, masjid agung, dan sebuah masjid di kawasan Pacitan yang kini dikenal sebagai Kasemen. Pada masa akhir kerajaan Sunda, pucuk pimpinan wilayah Banten pesisir dipegang oleh Arya Surajaya, putra Sang Surosowan sekaligus paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah wafatnya Sang Surosowan pada 1519, Arya Surajaya masih memegang kendali hingga 1526. Dalam periode ini, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Demak mendarat di pelabuhan Banten. Tidak ada perlawanan berarti dari penguasa Banten pesisir, sehingga pasukan Sunan Gunung Jati dapat fokus untuk merebut Banten Girang, pusat kekuasaan pra-Islam kerajaan Banten. Banten Girang dikenal sebagai tempat bersejarah yang menyimpan takhta batu bernama Watu Gigilang, tempat Prabu Pucuk Umun, seorang raja Hindu terakhir, memerintah. Di sana juga terdapat makam dua tokoh penting, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, penduduk Banten Girang pertama yang memeluk Islam dan menjadi pendukung utama Maulana Hasanuddin. Ki Mas Jong, seorang pejabat penting dari Pakuan Pajajaran, memainkan peran signifikan dalam membantu penaklukan Pakuan Pajajaran di abad ke-16. Dalam cerita rakyat dan tradisi lisan, penguasa Banten Girang, Arya Suranggana, merasa terganggu oleh aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang semakin mendapatkan simpati masyarakat, termasuk dari wilayah pedalaman. Untuk menghentikan dakwah ini, Arya Suranggana menantang Maulana Hasanuddin dalam pertandingan sabung ayam dengan kesepakatan bahwa jika Arya menang, dakwah harus dihentikan. Namun, Maulana Hasanuddin memenangkan pertandingan tersebut, sehingga ia berhak melanjutkan misinya. Arya Suranggana dan para pengikutnya yang menolak masuk Islam kemudian pindah ke kawasan hutan di Banten Selatan. Setelah wafatnya Arya Suranggana, kompleks Banten Girang masih digunakan sebagai tempat singgah bagi para penguasa Islam hingga akhir abad ke-17. Sementara itu, atas arahan Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke kompleks Keraton Surosowan yang selesai dibangun pada tahun 1526. Langkah ini menandai era baru bagi Banten sebagai kota pesisir yang strategis. Pada tahun yang sama, Arya Surajaya dengan sukarela menyerahkan kekuasaan atas Banten pesisir kepada Sunan Gunung Jati. Penyatuan wilayah Banten Girang dan Banten pesisir ini melahirkan satu entitas administratif baru yang disebut Banten, dengan status sebagai provinsi dari Kesultanan Cirebon. Momen ini terjadi pada 1 Muharram 933 Hijriah, bertepatan dengan sekitar tanggal 8 Oktober 1526 M. Setelah itu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, sementara pengelolaan Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati merupakan Sultan pertama Banten, meskipun ia tidak secara resmi menobatkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Catatan sejarawan Showo de Barros menyebutkan bahwa sejak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh Kesultanan Islam, Banten menjadi pelabuhan yang lebih ramai dibandingkan Sunda Kelapa. Kapal-kapal dari berbagai negara kerap singgah di Banten, menjadikannya pusat perdagangan dan aktivitas internasional. Pada tahun 1525,
Syarif Hidayatullah memasuki wilayah Labuhan Meringge yang merupakan bagian dari Kerajaan Pugung. Kedatangan beliau, menurut Raja Adat Melinting Lampung Timur, Nur Halim, bermula dari permintaan bantuan yang disampaikan oleh Ratu Galuh, penguasa Kerajaan Pugung. Surat permohonan itu dikirimkan melalui burung merpati, berisi permintaan agar Syarif membantu mengatasi permasalahan serius yang dihadapi Pugung. Kala itu, Pugung sedang diganggu oleh aksi perampokan dan pembajakan yang sangat meresahkan masyarakat. Budiman Yakub, seorang budayawan dan sejarawan dari Lampung Selatan, mengungkapkan bahwa sebelum tiba di Pugung, Syarif Hidayatullah melihat cahaya kilat dari langit. Fenomena ini dianggap sebagai pertanda yang mengarahkan perjalanan beliau menuju Pugung. Sesampainya di sana, Syarif bersedia membantu Ratu Galuh dengan syarat bahwa setelah masalah perampokan berhasil diselesaikan, sang ratu beserta pengikutnya harus memeluk Islam. Setelah berhasil mengatasi para perampok, Syarif Hidayatullah mulai menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kerajaan Pugung. Ratu Galuh dan para pengikutnya dengan sukarela memeluk agama Islam di bawah bimbingan beliau. Setelah menyelesaikan misi dakwahnya, Syarif Hidayatullah mengajukan lamaran untuk menikahi putri Ratu Galuh, yakni Putri Sinar Alam. Namun, lamaran ini ditolak karena aturan adat di Kerajaan Pugung mewajibkan putri sulung menikah dengan keluarga kerajaan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat. Sebagai gantinya, Ratu Galuh menawarkan Putri Kandang Rarang, anak dari Minak Raja Jalan, untuk menjadi istri Syarif Hidayatullah. Pernikahan ini pun berlangsung, dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putra yang diberi nama Muhammad Soleh, yang di kalangan masyarakat Lampung dikenal sebagai Minak Gejala Bidien. Namun, Syarif Hidayatullah kemudian harus kembali ke Cirebon untuk melanjutkan dakwahnya. Sebelum meninggalkan keluarganya di Pugung, ia menitipkan sebuah cincin kepada istrinya, Kandang Rarang, dengan pesan bahwa cincin tersebut kelak harus diberikan kepada putranya, Muhammad Soleh. Setelah beberapa waktu, Syarif Hidayatullah kembali ke Pugung untuk menemui keluarganya. Pada kunjungan ini, ia mengetahui bahwa Putri Sinar Alam belum menikah. Beliau kembali melamar Putri Sinar Alam, dan kali ini lamarannya diterima. Dari pernikahan dengan Putri Sinar Alam, lahir seorang putra bernama Muhammad Aji Saka, yang juga dikenal dengan nama Minak Gejala Ratu. Keturunan dari Muhammad Aji Saka inilah yang kemudian melahirkan pahlawan nasional Lampung, Raden Inten II. Masuknya masyarakat adat Pugung ke dalam Islam menjadi titik awal penyebaran agama ini di wilayah Lampung. Secara bertahap, ajaran Islam diterima oleh masyarakat adat Lampung peminggir yang tinggal di sepanjang pantai selatan Lampung. Proses ini berlangsung hingga wilayah Lampung secara keseluruhan berada di bawah kendali Kesultanan Cirebon pada sekitar tahun 1530. Kesultanan Cirebon kemudian menempatkan wilayah Lampung di bawah pengawasan Depati Banten. Pada masa itu, Hasanuddin, Gubernur Banten, menunjukkan minat besar terhadap Lampung karena daerah tersebut dikenal sebagai penghasil lada yang sangat menguntungkan. Lampung memiliki tradisi menjual lada dengan harga tinggi untuk mendapatkan barang-barang komoditas lainnya. Pembagian kerajaan Pugung terjadi ketika Muhammad Soleh dan Muhammad Aji Saka mengunjungi Cirebon untuk menemui ayah mereka, Syarif Hidayatullah. Di Cirebon, keduanya mendapatkan pendidikan agama Islam dan keterampilan bela diri. Setelah merasa anak-anaknya cukup matang dalam ilmu dan kemampuan, Syarif memutuskan untuk mengirim mereka kembali ke Pugung. Sebelum berangkat, Syarif memberikan sebuah kotak kayu kepada Muhammad Soleh. Kotak ini memiliki tulisan berupa ayat-ayat suci, seperti Al-Fatihah, Shalawat Nariyah, dan ayat kursi, yang hanya boleh dibuka saat penobatan Muhammad Soleh sebagai penguasa Pugung. Sementara itu, Muhammad Aji Saka diminta untuk mencari sebuah gunung tinggi di wilayahnya yang memiliki batu putih. Setelah pencarian, Muhammad Aji Saka menemukan Gunung Rajabasa yang sesuai dengan deskripsi ayahnya. Musyawarah besar kemudian digelar di Labuhan Meringge untuk membagi kerajaan Pugung menjadi dua wilayah. Muhammad Soleh naik takhta sebagai penguasa Labuhan Meringge dan membuka kotak pemberian ayahnya. Di dalamnya terdapat selembar kain bertuliskan Ratu Darah Putih.
Menurut Raja Adat Melinting, istilah ini merujuk pada pemimpin yang adil, bijaksana, dan bersih dari sifat-sifat tercela. Wilayah yang dipimpin Muhammad Soleh kemudian dikenal sebagai Keratuan Darah Putih Melinting atau Kerajaan Melinting. Di sisi lain, Muhammad Aji Saka memilih menetap di wilayah Gunung Rajabasa, dan wilayah kekuasaannya dikenal sebagai Keratuan Darah Putih Rajabasa. Kedua kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam di Lampung. Mereka memainkan peran penting dalam membawa masyarakat adat Lampung Peminggir untuk memeluk agama Islam. Ketika Pati Unus, pemimpin Banten sekaligus putra mahkota Kesultanan Demak, wafat, Kesultanan Demak segera mengadakan musyawarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Dalam pertemuan itu, Maulana Yusuf, dikenal juga sebagai Raden Abdullah, putra pemimpin Banten, turut menjadi perhatian utama. Pada saat armada Demak singgah di Teluk Banten, Maulana Yusuf diminta tetap tinggal di Banten dan tidak melanjutkan perjalanan ke Demak. Para komandan dan penasihat armada, yang sebagian besar memiliki hubungan kekerabatan erat, merasa khawatir bahwa Yusuf akan menjadi korban dalam perebutan tahta yang mungkin terjadi setelah kepergian Pati Unus. Setelah berdirinya Kesultanan Banten pada 1552 dan tercapainya kesepakatan damai antara Cirebon dan Kerajaan Sunda pada 1531, wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Sungai Angke hingga Sungai Cipunegara, dibagi menjadi dua. Berdasarkan cerita sejarah Banten, Sunan Gunung Jati membagi wilayah tersebut dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Wilayah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara sekarang mencakup Karawang, Purwakarta, dan Subang, berada di bawah pengaruh Kesultanan Cirebon. Sementara itu, wilayah barat Sungai Citarum hingga Sungai Angke, meliputi Jakarta dan Bekasi saat ini, menjadi bagian dari Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta. Di bagian selatan, batas wilayah antara Banten dan Kerajaan Sunda berada di Sungai Sukawayana, yang bermuara di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Pada 1568, Maulana Hasanuddin, penguasa Banten sekaligus pemimpin Jayakarta, menunjuk menantunya, Kawis Adimarta, Tubagus Angke, sebagai penguasa Jayakarta. Sebelumnya, wilayah ini berada di bawah kendali Fathaillah sejak penaklukan Pelabuhan Kalapa pada 1527 hingga 1568, ketika ia berpindah ke Cirebon dan menjadi pemimpinnya hingga 1570. Maulana Hasanuddin memperluas pengaruh Banten ke wilayah Lampung. Pada 1530, sebagian wilayah adat Lampung Peminggir telah memeluk Islam dan berada di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah. Namun, masyarakat adat Lampung Abung, Pepadun, masih memegang teguh tradisi animisme. Meskipun terdapat beberapa tokoh seperti Minaksangaji dari Tulang Bawang yang memeluk Islam, mereka diduga mendapat pengaruh dari Melaka, bukan dari Banten. Maulana Hasanuddin juga menjalin hubungan dagang dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, dan dianugerahi keris oleh Sultan Munawar Shah. Selain itu, putranya, Maulana Yusuf, melanjutkan upaya ekspansi Banten dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada 1579. Maulana Yusuf kemudian digantikan oleh putranya, Maulana Muhammad, yang berusaha memperluas pengaruh Banten ke Palembang pada 1596. Meskipun upaya ini gagal dan menyebabkan kematiannya. Setelah kematian Maulana Muhammad, terjadi perselisihan di antara keturunan Minang Paduka Begeduh di Lampung Abung mengenai kemana mereka harus menghadap, apakah ke Banten atau Palembang. Salah satu kelompok, dipimpin oleh Minak Semelesem, memilih menghadap Sultan Banten, sementara kelompok lain mengikuti Mukodo Muter Alam yang memilih Palembang dan menetap di wilayah Kayu Agung. Pada masa pemerintahan Pangeran Ratu, anak Maulana Muhammad, yang menjadi Sultan Banten pertama dengan gelar Sultan pada 1638, hubungan diplomatik dengan Inggris semakin intensif. Pada 1605 dan 1629, Sultan Banten mengirim surat kepada Raja Inggris, James E. dan Charles E. untuk memperkuat kerjasama dagang. Bahkan,
Sultan Abu Al-Mafakir Mahmud Abdul Qadir meminta bantuan persenjataan dari Inggris untuk melindungi Banten dari ancaman VOC dan Mataram. Kesultanan Banten bersikap bermusuhan dengan VOC. Pada 1633, VOC menyerang wilayah Banten, termasuk Tanah Hara, Anyer, dan Lampung, dengan alasan bahwa orang-orang Banten melakukan perusakan dan perampokan terhadap aset VOC. Namun, Banten berhasil mengalahkan pasukan VOC yang sedang melemah karena perang dengan Mataram. Pada 1634, VOC kembali menyerang Banten dengan mengepung wilayah Surosowan. Blokade ini berhasil digagalkan oleh pasukan Banten yang menggunakan taktik membakar kapal besar VOC dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pabaranang. Setelah beberapa tahun konflik, pada 1636 Kesultanan Banten menjajaki perdamaian dengan Belanda. Pada masa ini, situasi keamanan relatif kondusif dan Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Antonio van Diemen. Kesultanan Banten berupaya menjaga stabilitas di tengah persaingan dengan kekuatan kolonial. Kesultanan Banten dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan sebagai tulang punggung ekonominya. Dengan menguasai perdagangan lada di Lampung, penguasa Banten tidak hanya bertindak sebagai pengendali ekonomi tetapi juga sebagai pedagang perantara. Hal ini memungkinkan Kesultanan Banten tumbuh pesat dan menjadi pusat perdagangan utama pada masanya. Aktivitas perdagangan yang menjangkau seluruh Nusantara menjadikan Banten sebagai wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis. Dalam perdagangan internasional, Banten bekerja sama dengan pihak Inggris, Denmark, Tionghoa, serta melakukan perdagangan dengan negara-negara seperti Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Sejak tahun 1636, Kesultanan Banten telah mendorong penanaman kembali lada di Lampung dan Bengkulu. Namun, kebijakan ini menuai perlawanan dari masyarakat, terutama di wilayah Bengkulu. Beberapa kerajaan kecil di Bengkulu, seperti Selebar, menolak kebijakan ini karena dianggap terlalu memaksa. Masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, 1651 hingga 1682, dianggap sebagai masa kejayaan Kesultanan Banten. Di bawah kepemimpinannya, Banten memiliki angkatan laut yang tangguh dan modern, terinspirasi dari kapal-kapal Eropa. Sultan Ageng juga mempekerjakan orang-orang Eropa dalam administrasi kesultanan. Untuk melindungi jalur pelayaran, Banten mengirimkan armada laut ke Sukadana, wilayah Kalimantan Barat, dan berhasil menaklukkannya pada tahun 1661. Sultan Ageng juga berupaya membebaskan diri dari tekanan VOC yang sebelumnya memblokade jalur perdagangan ke Banten. Pada 12 Februari 1663, Sultan Abdul Fattah dari Banten mengeluarkan keputusan yang memberikan kebebasan kepada pedagang untuk menjual lada kepada siapapun. Namun, lada yang hendak dijual harus terlebih dahulu diserahkan ke Banten. Bagi yang melanggar aturan ini, hukumannya adalah keluarga pelanggar, istri dan anak-anak, akan dibawa ke Banten. Ketika Panembahan Ratu II dari Cirebon diundang ke Mataram bersama putra-putranya, situasi di Cirebon menjadi tidak stabil karena ketiadaan pemimpin. Untuk menjaga stabilitas, Sultan Ageng Tirtayasa menunjuk Pangeran Wangsakerta, adik dari Martawijaya dan Kartawijaya, sebagai wali sementara. Keluarga kerajaan setuju dengan keputusan ini hingga kembalinya Panembahan Ratu II. Pada masa pemberontakan Trunajaya melawan Mataram, VOC memberikan bantuan militer kepada Mataram dengan beberapa syarat, termasuk monopoli perdagangan beras dan perluasan wilayah kekuasaan Belanda. Sementara itu, Sultan Ageng Tirtayasa mendukung Trunajaya dengan memberikan persenjataan, salah satunya untuk membebaskan pangeran-pangeran Cirebon yang ditahan oleh Mataram. Setelah berhasil merebut Keraton Plerit, Trunajaya membawa para tahanan ke Kediri, termasuk pangeran-pangeran Cirebon, yang kemudian dibebaskan dan dikirim kembali ke Banten. Setelah para pangeran Cirebon dibebaskan, Kesultanan Cirebon mengalami perpecahan menjadi 3 bagian. Sultan Ageng Tirtayasa menobatkan Martawijaya dan Kartawijaya sebagai penguasa Kasepuhan dan Kanoman,
sementara Wangsakerta diberi gelar Panembahan yang bertugas mengurus kepustakaan keraton. Pada akhir tahun 1676, pasukan Trunajaya semakin memperluas pengaruhnya. Setelah menguasai Pekalongan dan Tegal, pasukan Trunajaya tiba di Cirebon pada Januari 1677 dengan tuntutan agar Mataram tidak lagi menguasai Cirebon. Mereka meminta agar Cirebon tidak membayar pajak kepada Mataram dan sepenuhnya berada di bawah perlindungan Kesultanan Banten. Akhirnya, wakil Mataram di Cirebon menyerahkan kekuasaannya. Pada tahun 1679, pembagian resmi Kesultanan Cirebon terjadi. Martawijaya dan Kartawijaya menjadi penguasa wilayah Kasepuhan dan Kanoman, sementara Wangsakerta berperan dalam urusan budaya dan kepustakaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari konflik internal keluarga kerajaan Cirebon yang memiliki pandangan berbeda mengenai siapa yang berhak memimpin. Pada sekitar tahun 1680, Kesultanan Banten mengalami konflik internal akibat perebutan kekuasaan antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji. Perselisihan ini membuka peluang bagi Ferenide Ostiste Tompagne, VOC, untuk ikut campur dengan memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Akibatnya, perang saudara tak terhindarkan. Sultan Haji, yang juga dikenal sebagai Sultan Abu Nasir Abdul Qahar, bahkan mengirim 2 utusan ke Inggris pada tahun 1682 untuk mencari dukungan, termasuk bantuan persenjataan. Dalam perang tersebut, Sultan Ageng harus meninggalkan istana dan memindahkan pusat kekuasaannya ke Tirtayasa. Namun, pada 28 Desember 1682, wilayah Tirtayasa jatuh ke tangan Sultan Haji dan VOC. Sultan Ageng bersama Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar kemudian mundur ke wilayah selatan pedalaman Sunda. Sayangnya, pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia. Sementara itu, VOC terus menumpas pengikut Sultan Ageng yang masih dipimpin oleh Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada 5 Mei 1683, VOC mengirim Untung Surapati, seorang letnan dengan pasukan Bali, untuk bergabung dengan Letnan Johannes Maurits van Happel dalam merebut wilayah Pamotan dan Dayu Luhur. Pada 14 Desember 1683, Syekh Yusuf akhirnya tertangkap. Setelah mengalami tekanan terus-menerus, Pangeran Purbaya memutuskan menyerah. Saat perjalanan menuju Batavia, terjadi perselisihan antara pasukan VOC pimpinan Willem Couveleur dan Untung Surapati. Konflik ini berujung pada penghancuran pos Couveleur oleh Untung Surapati pada 28 Januari 1684. Akibatnya, Untung Surapati dan para pengikutnya menjadi buronan VOC. Sebagai imbalan atas dukungan VOC kepada Sultan Haji, berbagai konsesi harus diberikan. Salah satunya adalah penyerahan wilayah Lampung kepada VOC pada 12 Maret 1682, yang kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian 22 Agustus 1682. Perjanjian ini memberikan hak monopoli perdagangan lada di Lampung kepada VOC. Selain itu, pada 17 April 1684, Sultan Haji juga diwajibkan membayar ganti rugi kepada VOC atas kerugian perang. Setelah Sultan Haji wafat pada tahun 1687, pengaruh VOC semakin kuat. Pengangkatan Sultan di Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya menggantikan Sultan Haji, namun hanya memerintah selama 3 tahun. Ia digantikan oleh saudaranya, Pangeran Adipati, yang bergelar Sultan Abu Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Konflik internal yang berkepanjangan terus menggerus stabilitas Banten, terutama pada masa Sultan Abu Fathi Muhammad Syifa Jainul Arifin. Rakyat yang tidak puas dengan campur tangan VOC kembali melakukan perlawanan, termasuk yang dipimpin oleh Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibatnya, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC untuk meredam pemberontakan, hingga pada 1752, Banten menjadi wilayah vasal VOC. Pada 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk menghadapi ancaman Inggris.
Sultan Banten diperintahkan memindahkan ibu kota ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk proyek tersebut. Namun, Sultan menolak sehingga Daendels menyerang Banten dan menghancurkan istana Surosowan. Sultan dan keluarganya dipenjarakan di benteng Spilwij, sementara Sultan Abu Nasir Muhammad Ishak Zainul Mutakin diasingkan ke Batavia. Pada 22 November 1808, Daendels mengumumkan bahwa Kesultanan Banten resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Lampung, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten, juga dilepaskan dan langsung di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Kesultanan Banten secara resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles, yang menandai akhir dari Kesultanan Banten. Sejarah awal Banten menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha dari kerajaan seperti Tarumanagara, Sriwijaya, dan Kerajaan Sunda. Namun, proses Islamisasi dimulai oleh Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin, yang menyebarkan agama Islam di Banten Girang. Selama masa Maulana Yusuf, dakwah Islam juga meluas ke pedalaman Sunda, termasuk penaklukan Pakuan Pajajaran. Islam menjadi fondasi utama Kesultanan Banten. Para sultan mengklaim garis keturunan dari Nabi Muhammad, sehingga ulama memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi Sufisme dan tarekat juga berkembang, memengaruhi budaya lokal seperti seni bela diri debus. Pemerintahan Kesultanan juga menerapkan hukum Islam, dengan kadi sebagai penegak hukum di pengadilan agama. Walaupun mayoritas penduduk Banten adalah Muslim, toleransi antar umat beragama tetap terjaga. Pada tahun 1673, terdapat beberapa kelenteng di sekitar pelabuhan Banten yang menunjukkan keberagaman keagamaan di wilayah tersebut. Kesultanan Banten memiliki populasi yang besar dan multietnis, dengan dominasi suku Sunda, Jawa, dan Melayu, serta komunitas Bugis, Makassar, dan Bali. Pada tahun 1673, sensus VOC mencatat bahwa kota Banten memiliki sekitar 55.000 penduduk yang mampu menggunakan senjata, sementara total populasi mencapai 150.000 orang. Imigrasi dari Tiongkok juga signifikan, terutama setelah perang di Fujian pada tahun 1676. Para imigran ini tinggal di sepanjang pantai dan sungai, membentuk komunitas yang besar dibandingkan dengan imigran India dan Arab. Sementara itu, orang-orang Eropa dari berbagai negara, termasuk Belanda, Inggris, dan Portugal, juga tinggal di Banten untuk keperluan perdagangan. Kesultanan Banten mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan di pesisir dan pertanian di pedalaman. Pembukaan lahan sawah dan perkebunan kelapa serta tebu dimulai pada masa Sultan Ageng antara tahun 1663 hingga 1667. Kanal sepanjang 30-40 km dibangun untuk mengairi lahan, dan ribuan petani, termasuk dari Bugis dan Makassar, ditempatkan di wilayah tersebut. Pada tahun 1678, Banten menjadi kota metropolitan dengan populasi besar dan kekayaan yang melimpah, menjadikannya salah satu kota terbesar di dunia pada masanya. Setelah Kesultanan Banten berdiri sebagai kerajaan mandiri, penguasa wilayah ini mengadopsi gelar Sultan. Dalam lingkup istana, terdapat sejumlah gelar penting lainnya, seperti Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Anom, yang biasanya diberikan kepada para pewaris tahta. Struktur pemerintahan Kesultanan Banten juga melibatkan pejabat tinggi dengan berbagai gelar, antara lain Mangkubumi, Kadi, Pati, dan Syah Bandar. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam mengelola pemerintahan dan administratif kerajaan. Dalam masyarakat Banten, terdapat kelompok elit yang memiliki status sosial istimewa. Kelompok bangsawan diberikan gelar seperti Tubagus, yang berarti Ratu Bagus, Ratu, atau Said. Selain itu, ada kelompok yang dihormati karena peran sosial dan keagamaan mereka, yaitu para ulama, pamong praja, dan jawara. Golongan ini dianggap memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Pusat pemerintahan Kesultanan Banten berada di lokasi strategis antara dua sungai besar,
yakni Sungai Cibanten dan Cikarangantu. Di kawasan ini, terdapat berbagai fasilitas penting seperti pasar, alun-alun, dan Istana Surosowan. Istana Surosowan dikelilingi oleh tembok kokoh dan parit untuk melindungi bangunan tersebut. Di sebelah utara istana, berdiri Masjid Agung Banten yang memiliki menara berbentuk menyerupai mercusuar. Menara ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol religius, tetapi juga digunakan sebagai menara pengawas untuk memantau kedatangan kapal-kapal di Pelabuhan Banten. Menurut catatan sejarah, pasar utama di wilayah ini terletak di antara Masjid Agung Banten dan Sungai Cibanten dan dikenal dengan nama Kapalembangan. Di sekitar alun-alun, terdapat paseban, yaitu tempat khusus di mana Sultan menyampaikan maklumat atau pengumuman penting kepada rakyatnya. Secara keseluruhan, tata kota Banten dirancang berbentuk segi empat, sebuah tata letak yang dipengaruhi oleh konsep Hindu-Buddha yang dikenal dengan istilah mandala. Selain itu, di kota ini juga terdapat beberapa kawasan permukiman yang mencerminkan keragaman etnis, seperti Kampung Pekojan yang dihuni oleh masyarakat keturunan Persia, dan Kampung Pecinan yang menjadi tempat tinggal komunitas Tionghoa. Dalam urusan perdagangan, Kesultanan Banten telah menerapkan sistem pemungutan cukai untuk kapal-kapal yang singgah di pelabuhan. Pemungutan cukai ini dikelola oleh Syah Bandar yang bertugas di kawasan bernama Pabean. Salah satu Syah Bandar yang terkenal pada masa pemerintahan Sultan Ageng adalah Syah Bandar Kaitsu. Setelah Kesultanan Banten dihapuskan, wilayahnya menjadi bagian dari kawasan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1817, Banten ditetapkan sebagai keresidenan dalam struktur pemerintahan kolonial. Kemudian, sejak tahun 1926, wilayah ini dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Barat. Meskipun Kesultanan Banten telah tiada, kejayaannya pada masa lalu tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat. Semangat ini mendorong upaya untuk menjadikan Banten sebagai kawasan yang memiliki otonomi khusus. Reformasi pemerintahan di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan aspirasi ini, yang akhirnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Dengan undang-undang ini, Banten resmi menjadi provinsi tersendiri. Selain itu, masyarakat Banten telah berkembang menjadi satu komunitas etnik yang khas, yang terbentuk melalui perpaduan berbagai unsur etnis dari masa kejayaan Kesultanan Banten. Keberagaman budaya ini menjadi salah satu kekuatan sosial yang signifikan, yang pada masanya menjadikan masyarakat Banten sebagai kekuatan dominan di Nusantara. Itulah kisah perjalanan sejarah Kerajaan Banten, sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan di Nusantara. Meski kejayaannya telah berlalu, warisan Banten tetap hidup melalui bangunan bersejarah, tradisi, dan budaya yang terus dilestarikan hingga kini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga mencintai sejarah Nusantara. Terus ikuti jejak Kerajaan Nusantara untuk menjelajahi kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap bangga dengan sejarah negeri kita.